Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Christophorus Nicholas dari Fakultas Hukum Unwiku, kelas A1 semester 3, yang akan membahas tugas hukum lingkungan mengenai pencemaran udara dari emisi gas buang. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 3A sampai B. Lalu ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap kendaraan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Layak jalannya seperti apa? Yaitu ditentukan minimal atau sekurang-kurangnya terdiri atas dari emisi gas buang dan kebisingan suara. Nah, ini adalah isi dari Pergub DKI Jakarta nomor 66 tahun 2020. Yang di bab 2, sasarannya atau targetnya yang diuji emisinya itu adalah mobil penumpang dan sepeda motor yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Lalu kendaraan baik kendaraan yang termasuk mobil penumpang perseorangan, sepeda motor yang usianya lebih dari 3 tahun itu wajib melakukan uji emisi gas buang. Lalu kita membahas di bab 3 tentang pelaksanaan uji emisi gas buang. Bahwa setiap kendaraan bermotor itu wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi ambang batas emisi. Lalu dijelaskan juga di pasal 2 yang intinya bahwa minimal kendaraan itu melakukan uji emisi 1 kali dalam setahun di tempat uji emisi dan dilakukan oleh teknisi uji emisi. Lalu yang ketiga, hasil pelaksanaan uji emisi itu direkam oleh sistem informasi uji emisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian emisi gas buang. Emisi gas buang merupakan gas hasil pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada mesin yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan. Semakin sempurna pembakaran dalam mesin, maka semakin sedikit kandungan emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan. Namun, sebaliknya jika pembakaran dalam mesin tidak sempurna, maka emisi gas buang yang akan dihasilkan semakin besar. Pengujian emisi gas buang. Ada dua jenis pengujian emisi gas buang. Yang pertama, pengujian emisi pada mesin bensin, dan yang kedua, pengujian emisi pada mesin diesel. Pada mesin bensin, pengujian dilakukan dengan alat bernama gas analyzer, di mana pada kendaraan dalam kondisi transmisi netral dilakukan dengan tanpa menginjak gas atau dibiarkan idle untuk mengukur zat-zat yang terkandung di dalam mesin bensin. Hal ini dikarenakan bahwa ketika kondisi mesin bensin idle, kandungan emisi terjenuhnya dapat dideteksi. Lalu, yang kedua adalah pengujian emisi gas buang pada mesin diesel, di mana pada mesin diesel pengujian emisi dilakukan menggunakan alat bernama smoke tester, di mana pada kendaraan dalam kondisi transmisi netral dilakukan dengan menginjak gas penuh untuk mengukur ketebalan asap yang dihasilkan dari mesin diesel. Hal ini dikarenakan bahwa ketika mesin diesel diinjek gas penuh, kandungan emisi terjenuhnya itu dapat dideteksi atau diukur ketebalan asapnya. Nah, ini adalah gas analyzer atau alat yang mengukur uji emisi gas buang pada mesin bensin. Nah, yang diukur adalah zat-zat yang terkandung di dalamnya, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan zat-zat yang lainnya. Ini adalah smoke tester, alat penguji emisi gas buang pada mesin diesel,
yang hanya mengukur ketebalan asap dari mesin diesel tersebut. Kemudian kita akan membahas penyebab tingginya emisi gas buang. Yang pertama, kondisi mesin kendaraan yang tidak terawat, seperti contohnya tidak rutin mengganti oli. Tidak rutin mengganti oli menyebabkan penumpukan kerak-kerak pada mesin yang dapat menghasilkan kandungan emisi yang berlebihan. Lalu yang kedua, penggunaan kualitas bahan bakar yang rendah. Semakin tinggi angka oktan number pada mesin bensin atau semakin tinggi setan number pada mesin diesel, maka pembakarannya akan semakin sempurna. Akibatnya emisi gas buang menjadi semakin sedikit. Namun, jika kita menggunakan bahan bakar yang kualitasnya rendah, seperti bensin beroktan rendah atau diesel bersetan number rendah, itu akan menghasilkan emisi yang berlebih dikarenakan pembakaran yang tidak sempurna. Zat-zat berbahaya dalam emisi. Yang pertama ada karbon monoksida. Apabila terhirup dapat menyebabkan keracunan seperti pusing, mual, dan sesak nafas. Lalu yang kedua ada karbon dioksida yang dapat meningkatkan suhu bumi dengan efek terburuknya pemanasan global atau global warming. Lalu ada yang ketiga hidrokarbon yang dapat memicu terjadinya luka pada saluran pernafasan dan merangsang timbulnya sel-sel kanker. Yang keempat ada nitrogen oksida yang dapat memicu terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan seperti asma. Dan yang terakhir yang kelima ada sulfur oksida yang dapat memicu terjadinya hujan asam yang mengandung zat-zat berbahaya dan dapat menyebabkan matinya tanaman-tanaman, hewan-hewan, baik yang di laut maupun yang di sungai, dan tentunya juga hewan-hewan di darat yang mengkonsumsi air dari hujan asam tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas efek berbahayanya atau dampak berbahayanya. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengatasinya. Seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah tentunya rutin melakukan servis kendaraan atau menservis kendaraan secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kinerja mesin supaya tetap optimal pembakarannya sehingga tidak menghasilkan kadar emisi yang terlalu tinggi. Lalu menggunakan oli sesuai spesifikasi mesin, menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi mesin, dan hindari asap-asap kendaraan, terutama mesin diesel yang menghasilkan asap tebal. Dan apalagi bagi kalian yang memiliki penyakit pernafasan seperti asma dan kawan-kawan lainnya seperti itu ya, sebisa mungkin hindari. Karena kalau dekat asap, itu dijamin langsung kambuh. Lalu melakukan uji tes emisi gas buang yang tertera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau seperti contohnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau di Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Sedikit aja,